Nah, anak-anak masih pada kelas 10, yaitu berbicara tentang pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini banyak disebabkan oleh adanya polutan-polutan yang berupa unsur atau senyawa kimia yang terakumulasi di dalam atmosfer. Nah, di antaranya yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini kalau dalam jumlah yang banyak di dalam atmosfer, sedangkan di dalam komposisi atmosfer yang ideal jumlahnya adalah karbon dioksida itu ada sekitar 0,03%, ya. Keberadaannya adalah 0,03%. Nah, tapi kadar ini semakin hari semakin meningkat sehingga dia melebihi sampai sekarang sudah bisa mencapai 1 sampai dengan 5%. Nah, apa dampaknya dari kelebihan CO2 yang berlebih ini di atmosfer? CO2 yang berlebih ini akan membuat suatu lapisan di atmosfer, ya, lapisan. Nah, lapisan ini akan menyebabkan panas yang masuk dari matahari ini bisa masuk, sedangkan panas dari bumi, nah ini ketika akan dipancarkan, dia akan kembali lagi belok ke bawah, sehingga lama-kelamaan bumi akan semakin panas. Nah, peristiwa ini, ya, adanya penghalang ini dinamakan dengan nama peristiwa efek rumah kaca, atau yang disingkat dengan nama ERK. Nah, ini namanya efek rumah kaca. Kemudian, ketika hal ini terus-menerus berlangsung, di mana panas dari bumi terus dipantulkan, sedangkan panas matahari itu bebas leluasa masuk ke dalam permukaan bumi. Maka dampak yang kedua adalah terjadinya yang namanya global warming, yaitu pemanasan global. Nah, ini adalah dampak dari polutan CO2. Kemudian polutan yang lainnya adalah sulfur oksida dan yang kedua nitrogen oksida. Ya, nitrogen oksida. Nah, senyawa ini adalah senyawa kalau dia bereaksi dengan air, dia akan menjadi asam. Maka ini akan mengakibatkan peristiwa hujan asam. Ya, hujan asam. Berikutnya, senyawa yang lain adalah CFC. Nah, apa ini CFC? CFC ini adalah singkatan dari kloro, ada klornya, fluoro, ada fluor, dan karbon. Jadi, senyawa ini adalah senyawa yang banyak digunakan dalam industri. Nah, terutama kita lihat kalau di perumahan, senyawa ini banyak digunakan untuk pendingin ruangan, kemudian bisa juga di AC atau lemari es, ya. Kemudian juga dipakai sebagai aerosol untuk bahan untuk tekanan, yaitu pada minyak-minyak wangi biasanya dia menggunakan CFC supaya bisa disemprotkan, ya. Ketika kita memejet dia akan tersemprot dengan kekuatan yang tinggi. Jadi ada tekanannya. Nah, CFC ini akan merusak yang namanya O3. O3 ini adalah lapisan ozon. Lapisan ozon itu terdapat di daerah stratosfer. Ya, lapisan ini berfungsi sebagai penangkal radiasi cahaya matahari yang berbahaya seperti sinar UV. Ya, sinar UV. Nah, ini berbahaya karena kalau dia mengenai kulit itu akan menyebabkan kanker kulit. Nah, kita lihat sekarang apa saja yang disebabkan. Kita hapus dulu ini, ya, supaya tidak mengganggu, ya. Nah, sinar ultraviolet itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah sinar ultraviolet yang B. Sinar ultraviolet B inilah yang memiliki efek yang parah terhadap kulit dan mata. Karena kalau dia terkena pada mata itu akan menyebabkan katarak. Nah, demikian juga kalau terkena pada kulit akan menyebabkan kanker kulit. Nah, bagaimana sinar UV yang ada di matahari ini bisa masuk ke permukaan bumi itu disebabkan karena lapisan ozon itu mengalami penipisan, bahkan mengalami kerusakan, dan sehingga dia menjadi berlobang atau bolong istilahnya. Nah, bagaimana proses terbentuknya lubang pada lapisan ozon ini? Padahal ini adalah lapisan yang memang menjadi pelindung bumi terhadap radiasi-radiasi yang berbahaya dari sinar matahari.
Nah, penyebab yang utamanya adalah CFC. Nanti kita lihat juga ada penyebab-penyebab yang lainnya yang menyebabkan kerusakan, penipisan atau kerusakan dari lapisan ozon. Yang pertama kita lihat ada kloro, ini ada 3 klornya, kemudian fluoro dan karbon. Nah, inilah rumus molekul atau bentuk molekul dari senyawa CFC. CFC ini mudah sekali lepas pada unsur klornya, yaitu ketika dia terkena radiasi UV, maka dia akan lepas klornya. Klor yang lepas ini akan menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini pastikan dia bersifat labil. Dia pasti akan mencari pasangan untuk menstabilkan dari elektron-elektronnya. Nah, kemudian dia akan mengambil untuk penstabilnya itu adalah dari oksigen. Nah, oksigen ini yang diambil dari O3. Dipecahlah O3 ini menjadi O2 dan O1. Nah, maka dia berikatan dengan dengan oksigen. Namun ini juga masih labil, maka dia harus mengambil dengan oksigen yang lainnya dengan memecah O3 yang lainnya, maka dia akan menjadi yaitu ClO2. Nah, baru dalam bentuk ClO2 dia sudah stabil. Nah, bagaimana dengan ozon yang O-nya sudah diambil untuk membentuk kestabilan pada unsur klor ini? Nah, dia akan menjadi oksigen biasa. Nah, berarti kalau ini terus-menerus terjadi atau berlangsung, nah, maka lama-kelamaan ozon itu akan menipis dan bahkan bisa berlubang. Berlubangnya lapisan ozon ini akan berdampak pada sinar-sinar atau radiasi dari cahaya matahari itu tidak lagi bisa tersaring. Ya, dia bisa langsung tembus masuk ke atmosfer bumi. Nah, kita lihat di sini ozon itu merupakan molekul yang terdiri dari 3 atom hidrogen, oksigen. Jadi O3 ini merupakan oksigen yang tidak stabil dibandingkan O2. Jadi O2 itu merupakan gas penyusun dari atmosfer. Nah, ada 2 jenis dari lapisan ozon, yaitu ozon yang ada di stratosfer. Nah, ozon inilah yang sebenarnya yang diperlukan oleh bumi, yaitu untuk menyelamatkan bumi dari radiasi-radiasi cahaya matahari. Ya, inilah yang sebagai filter ya atau penyaring sinar ultraviolet, kemudian sinar X dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah ozon yang ada di lapisan biosfer. Lapisan biosfer itu adalah lapisan yang di bawah dari stratosfer, yaitu lapisan di mana adanya dari makhluk-makhluk hidup, dari istilahnya aja bio, berarti di lapisan itulah makhluk hidup masih bisa hidup ya, seperti itu. Nah, lapisan kalau ozon itu ada di lapisan biosfer, ini justru dia sebagai polutan karena dia mengganggu proses pernapasan pada makhluk hidup. Nah, kita tahu tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa perusak utama dari ozon itu adalah CFC. Nah, ini adalah bahan-bahan lain yang juga bekerja sama ya, mekanisme kerjanya sama dengan CFC, yaitu ada HCFC, yaitu hidroklorofluorokarbon, kemudian ada halon, ada metil bromida, ada karbon tetraklorida, dan ada metil kloroform. Nah, senyawa-senyawa ini juga memiliki mekanisme kerja merusak ozon yang sama. Nah, berdasarkan dari penjelasan tadi, tentunya kamu sudah bisa menjawab tentang soal yang ada yang ditampilkan saat ini. Nah, yang pertama kita baca penghijauan kembali hutan-hutan yang gundul akibat penebangan secara liar secara tidak langsung memperbaiki kerusakan lapisan ozon. Nah, ini kalimat ini benar karena memang kalau penghijauan kembali itu kan berarti menambah jumlah tumbuhan. Tumbuhan itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang memproduksi oksigen. Nah, oksigen ini itulah yang merupakan bahan dasar untuk membentuk ozon. Dari reaksi-reaksi kimia itu oksigen akan bergabung menjadi O3. Nah, kemudian sebabnya tumbuhan hijau memanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Nah, salah satu bahan pembentuk lapisan ozon. Nah, ini juga betul ya. Jadi kalau kita lihat
di atas berbicara tentang penghijauan, yang di bawah itu berbicara tentang tumbuhan hijau, bagaimana dia memanfaatkan fotosintesis, memanfaatkan karbon dioksida seperti itu untuk fotosintesis. Jadi kalimat di atas dengan di bawah itu tidak ada kaitannya. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya ke Kingdom Plantae. Seperti yang sudah kamu tahu, ya Kingdom Plantae itu pada pembahasan yang di depan tadi, salah satunya adalah Pteridophyta. Pteridophyta ini termasuk dalam tanaman yang berkembang biak dengan spora. Kemudian yang kedua, dia juga sudah termasuk tanaman kormus. Artinya apa? Dia sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, yaitu sudah ada xilem dan floemnya, maka dia disebut dengan nama Tracheophyta. Nah, dia adalah merupakan tanaman Tracheophyta yang pertama, karena memang merupakan hasil evolusi dari Bryophyta. Nah, dengan demikian kita lihat juga walaupun dia sudah termasuk tanaman Tracheophyta atau Cormophyta, dia masih memerlukan tempat hidup yang lembab dan teduh ya, karena memang masih dalam posisi peralihan, belum sepenuhnya menjadi tanaman darat sejati ya. Terus dia memiliki pergiliran keturunan, yaitu antara keturunan gametofit yang menghasilkan gamet, ini contohnya adalah protarium. Ya, jadi tumbuhan paku ini punya dua jenis tumbuhan, yaitu gametofit yang kerjanya hanya menghasilkan gamet, jantan atau betina. Inilah yang namanya protalium. Kemudian sporofit. Sporofit ini adalah generasi yang menghasilkan spora. Nah, inilah yang paling banyak kita jumpai ketika kita melihat tanaman paku, berarti dia itu adalah sporofit. Kenapa disebut sporofit? Karena pada daunnya itu menghasilkan spora. Nah, maka dia disebut generasi sporofit. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih panjang usianya, generasi gametofit atau generasi sporofit? Generasi sporofit, ya, karena memang dia bisa umurnya bertahun-tahun ya, sampai dia menghasilkan spora. Nah, nanti akan tumbuh anak-anaknya lagi. Kalau gametofit itu umurnya hanya sampai fertilisasi. Jadi ketika dia sudah fertilisasi, maka bentuknya akan hilang ya, akan tumbuh menjadi tanaman sporofit. Sporofit ini terbentuk dari peristiwa zigot, yaitu persilangan antara sperma dan ovum, sehingga sporofit ini tubuhnya bersifat 2N. Ya. Terus dia terbentuk dari reproduksi seksual, sedangkan gametofit ini terbentuk dari reproduksi aseksual, yaitu dari spora yang jatuh di tempat lembab itu akan tumbuh menjadi protalium. Nah, jadi protalium ini dia adalah generasi gametofit karena dia menghasilkan gamet, tapi dia tumbuh dari spora ya. Jadi ini tumbuh dari spora berarti proses pembentukannya secara aseksual ya. Nah, seperti yang video yang berikutnya yang sebelumnya juga sudah dibahas, tipe daun pada paku itu ada 4 jenis. Daun yang ukurannya sangat kecil, mikroskopis, dan daun yang ukurannya besar yang bisa kita lihat dengan mata. Kemudian daun yang berfungsi untuk fotosintesis namanya tropofil, dan daun yang fungsinya hanya untuk menghasilkan spora yang namanya sporofit. Ya, sporofil bukan sporofit. Sporofil ya. Nah, berdasarkan dari penjelasan tadi, kita akan bisa melihat bagaimana daur hidup dari paku. Ya. Nah, di sini ada daun sporofit, daun yang menghasilkan spora. Ini kita lihat ada sporangium-sporangiumnya. Sporangium ini akan pecah, maka spora-spora akan berhamburan keluar, terbawa oleh angin dan jatuh di tempat yang lembab. Nah, jadi ini kita lihat, dia jatuh di tempat lembab, dia mulai berkecambah, dan bentuknya seperti love, seperti ini. Ya, inilah yang namanya protalium. Protalium ini adalah generasi gametofit karena di dalam tubuhnya dia menghasilkan ada gamet jantan dan ada gamet betina. Ya, ini yang betina di sini, yang jantan di sini. Nah, jadi di sini ada antheridium, yang di sini ada archegonium. Nah, ketika terjadi hujan, maka sperma yang dihasilkan oleh antheridium ini akan menuju ke archegonium. Maka terjadilah zigot di sini. Ini kita lihat perkembangannya. Nah, ini adalah bentuk dari archegonium nih. Ini telurnya. Ini yang panjang ini yang bulat-bulat kalau diperbesar kayak gini. Nah, inilah antheridiumnya. Di sinilah terdapat sperma.
Nah, ini spermanya dikeluarkan, ini sperma, ini ovumnya. Nah, kemudian terjadi peristiwa fertilisasi, ya hasilnya adalah zigot. Zigot ini akan tumbuh, ini di sini ya, berarti dia dari sini pindah ke sini. Nah, zigot akan tumbuh, dia menjadi kecambah dari paku. Nah, ini adalah protaliumnya nih. Nah, kalau dia sudah tumbuh daun, ini dia akan mati karena sudah ada akarnya, ya. Dan nanti dewasanya seperti ini. Nah, jadi seperti itu proses pergiliran keturunan dari Pteridophyta. Kita lihat ini adalah generasi sporofit. Nah, generasi ya gametofit karena protalium ini dia hanya menghasilkan gamet. Kemudian yang ini adalah generasi sporofit karena kerja dari daun ini menghasilkan spora. Nah, jadi dari sini kita akan bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya tentang plantae yang merupakan ciri sporofit dari Pteridophyta. Satu, mampu berfotosintesis betul karena sporofit itu memiliki daun ya, hidupnya lama. Susunan kromosomnya haploid. Enggak, ini bukan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa untuk bisa menjadi sporofit atau tanaman paku itu diperlukan fertilisasi. Tadi antara sel sperma yang dihasilkan oleh antheridium dan sel ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Kemudian generasi yang dominan ini adalah pakunya ya, generasi dominan hidup. Betul, ini adalah pakunya. Dan dia turunan vegetatif bukan. Yang namanya sporofit adalah keturunan generatif. Nah, berarti dari sini jawaban yang benar adalah 1, 2 dan 3 ya atau A. Kita lanjut sekarang pada kelas 2. Nah, ini berkisar pembahasan tentang sistem-sistem. Nah, salah satu sistem yang diangkat yang pada soal yang pertama adalah sistem pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan makanan ini proses mencerna ya bahan makanan yang kasar menjadi halus atau bahan makanan yang masih dalam bentuk rantai panjang berubah menjadi rantai tunggal ya. Nah, makanya di sini pencernaan makanan didefinisikan dua, ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kemis. Pencernaan mekanik itu akan menghaluskan bahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Pencernaan kemis ini akan merubah satu bentuk senyawa menjadi senyawa lain dengan adanya bantuan. Nah, sekarang kita lihat pada proses pencernaan yang terdapat di usus 12 jari atau usus halus ya, bagian dari usus halus. Pada usus halus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua adalah hyoenum dan yang ketiga adalah ileum. Pada usus 12 jari masih terjadi pencernaan, yaitu pencernaan kemis, di mana bahan-bahan yang dari hasil pencernaan lambung itu masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, itu sebenarnya sudah dalam bentuk ukuran yang kecil dan beberapa bagian juga sudah berbentuk sederhana ya. Nah, kita lihat di sini kalau amilum itu masih ada, maka amilum akan dipecah menjadi glukosa oleh enzim yang dikeluarkan oleh usus 12 jari yaitu amilase. Ya, jadi tidak hanya dipecah menjadi glukosa, tapi kalau misalnya bahannya berupa yang namanya laktosa, gula susu, misalnya orang itu minum susu, maka gula susunya akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Atau kalau orang tersebut mengkonsumsi gula pasir itu adalah sukrosa, maka dia akan dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Nah, demikian juga kalau orang mengkonsumsi daging, maka komponen atau rantai tunggalnya dari protein itu adalah asam amino ya. Nah, kalau pada lambung dia baru sampai pemecahannya sampai di peptida. Nah, nanti di usus peptida ini akan dipecah menjadi asam amino. Berikutnya, kalau makanannya itu berupa lemak, maka lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya. Nah, bahan-bahan yang sudah sederhana ini mulai dari glukosa, galaktosa, fruktosa ini adalah monosakarida, itu akan lebih mudah masuk ke dalam epitelial dari usus, terutama usus ileum yaitu usus penyerapan, yaitu dengan mekanisme yang namanya
transport aktif atau difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu adalah difusi yang memfasilitasi molekul-molekul glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang ukurannya besar untuk tetap bisa masuk ke dalam ke dalam epitelial usus ini. Nah, kemudian kalau asam amino ini masuk ke dalam epitelial ini melalui transportasi aktif, yaitu dengan pompa ion, ya, sama dengan glukosa. Nah, sedangkan asam lemak ini dia ukurannya lebih kecil, ya, asam lemak. Nah, dia masuk ke dalam bagian dalam dari epitelial itu melalui difusi sederhana. Nah, dari penjelasan ini tentunya kamu bisa menjawab soal yang ada di berikut ini. Adsorpsi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah molekul masih dalam bentuk polimer. Jadi yang bisa diabsorpsi oleh usus itu adalah dalam bentuk monomer. Yang monomer itu salah satunya adalah glukosa C6H12O6, kemudian fruktosa juga sama rumus bangunnya, rumus molekulnya. Demikian juga dengan galaktosa. Melalui intestinum dalam bentuk apa saja kalau karbohidrat. Nah, kalau laktosa ini adalah gula susu. Ini adalah dua gula disakarida. Jadi ini tidak bisa diabsorpsi oleh intestinum karena masih rantai panjang nih, masih dua disakarida. Fruktosa ini adalah gula monosakarida. Nah, ini bisa diabsorpsi. Sukrosa, gula disakarida, ini juga tidak bisa diabsorpsi karena dia kalau harus dipecah terlebih dahulu menjadi fruktosa dan glukosa. Dan yang terakhir glukosa. Nah, jadi dengan demikian kita lihat jawabannya adalah yaitu 2 dan 4. 2 dan 4 ini jawabannya adalah C. Ya. Sekarang kita masuk ke sistem ekskresi, yaitu sistem nama lainnya disebut sistem urinaria. Kalau kita tahu bentuk dari nefron, ya, nefron itu adalah unit terkecil yang menyusun ginjal manusia. Ya, dalam satu ginjal itu terdapat 1000 nefron. Nah, dalam satu nefron itu terdapat komponen-komponen. Ada yang pertama itu komponennya adalah glomerulus, ya, glomerulus komponennya. Glomerulus ini dibungkus oleh semacam tudung yang disebut dengan nama kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman. Jadi kalau gabungan antara glomerulus dengan kapsula Bowman ini nanti akan disebut yang disebut namanya badan Malpighi. Ya, jadi di dalam ginjal itu ada namanya badan Malpighi karena merupakan gabungan antara glomerulus dengan simpai Bowman, ya, dengan simpai Bowman, kapsula Bowman. Nah, proses apa yang terjadi di sini? Proses yang terjadi itu adalah prosesnya namanya filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi itu adalah proses penyaringan. Nah, berarti apa yang disaring? Yang disaring itu adalah asam amino. Ya. Nah, kalau sudah disaring, nah yang masuk glomerulus itu apa? Itu adalah darah. Jadi harus disaring dulu. Yang disaring adalah asam amino. Nah, maka hasil saringannya ini disebut dengan nama filtrat glomerulus atau disebut dengan nama urin primer. Nah, urin primer ini masih banyak mengandung darah karena memang dia adalah cairan darah. Ya. Nah, kalau terjadi kerusakan pada glomerulus, maka nama penyakitnya adalah albuminuria. Nah, yang kedua yaitu nefron. Struktur nefron yang kedua adalah TKP. TKP ini disebut dengan nama tubulus contortus proxima. Nah, di sini terjadi peristiwa reabsorpsi atau proses menyerap kembali. Nah, apa yang diserap kembali? Yang diserap kembali itu bisa dua hal. Yang pertama H2O jika berlebih, nah maka akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Yang kedua adalah glukosa, karena ini adalah masih termasuk senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Nah, jadi kalau sudah direabsorpsi kembali, berarti sudah tidak ada glukosanya, maka cairan yang selanjutnya itu akan menjadi apa? Disebut filtrat tubulus. Ya. Filtrat tubulus, karena memang dia dihasilkan oleh tubulus. Nah, atau disebut juga dengan nama urin sekunder.
Nah, jika terjadi kerusakan pada tubulus contortus proximal ini, yang terjadi adalah diabetes mellitus karena gulanya tidak bisa dikembalikan lagi ke tubuh, tapi akan terus berjalan keluar menjadi urin, sehingga di dalam urin orang tersebut akan terdapat glukosa. Struktur yang ketiga adalah TKD. Di dalam TKD terjadi peristiwa augmentasi, penambahan atau pengurangan, yaitu kadang kalau misalnya garam-garamnya masih sedikit, maka ditambahkan, diambil lagi dari tubuh. Kalau misalnya ternyata garam-garamnya terlalu banyak yang akan dikeluarkan, nanti tubuh akan mengalami kurangan garam-garaman, maka akan dikembalikan lagi. Nah, itu adalah proses augmentasi. Demikian juga dengan air. Kalau misalnya urin yang terbentuknya terlalu pekat, maka akan ditarik kembali air untuk dari dalam tubuh untuk dibuang. Tapi kalau terlalu encer, maka akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Nah, jadi di sini terjadi proses menyeimbangkan kadar urin yang akan terbentuk, kadar airnya ya. Apakah dia menjadi pekat atau menjadi encer. Nah, hasil dari proses augmentasi ini disebut dengan nama urin yang sebenarnya. Jadi sudah proporsional. Penyakit yang biasanya terdapat pada TKD itu adalah diabetes insipidus, di mana seseorang itu kekurangan hormon ADH. Hormon ADH inilah yang nanti akan mengontrol dan mengendalikan kadar air pada urin. Apakah dia menjadi encer atau apakah dia menjadi kental ya atau pekat. Nah, dari penjelasan ini tadi kamu bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini adalah bentuk yang namanya satu buah nefron. Jadi ada glomerulus, kemudian ada capsula Bowman, ya, kemudian ada tubulus contortus proximal, ya, tubulus contortus proximal, ada gelung Henle, terus ada TKD, tubulus contortus distal, dan ada tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Ya, seperti ini. Jadi nanti ujung-ujungnya di sini terjadi peristiwa filtrasi. Nah, di sini sampai separuh ini terjadi peristiwa yaitu reabsorpsi. Nah, dari sini ini adalah terjadi peristiwa augmentasi, atau kalau dalam buku-buku yang paten itu biasanya dia disebut dengan nama sekresi, karena disinilah terjadi penambahan dan pengurangan dari air maupun garam-garam mineral. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, yaitu kita hapus dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, jika pada glomerulus terjadi kerusakan pada infeksi, ya karena adanya infeksi, maka proses yang terganggu pada pembentukan urin adalah proses apa? Ingat, di glomerulus itu terjadi proses apa? Terjadinya adalah proses filtrasi. Ya, kalau adsorpsi ini yang tadi ini reproduksi dari virus, jangan salah. Ya, oke. Jadi beda adsorpsi, beda reabsorpsi. Kalau reabsorpsi menyerap kembali, kalau absorpsi menyerap, kalau adsorpsi menempel. Ya. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah, kita masuk ke jaringan tumbuhan. Nah, dalam jaringan tumbuhan itu dibedakan atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan permanen itu ada 3. Yang pertama epidermis, yang kedua jaringan dasar, ini adalah parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, ini ada 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang ketiga jaringan pengangkut, ini terdiri atas xilem dan floem. Ya. Nah, jaringan-jaringan seperti epidermis, kemudian jaringan dasar parenkim, dan jaringan kolenkim dan sklerenkim, ini disebut jaringan sederhana. Sedangkan xilem dan floem itu disebut jaringan kompleks. Kenapa seperti itu? Karena xilem dan floem tidak hanya disusun oleh satu jenis sel, ya, tapi dibentuk oleh banyak sel sehingga di dalamnya banyak terdapat jaringan. Kita lihat saja jaringan xilem, ya. Itu ada parenkima xilem, ada serabut xilem, kemudian ada
sel-sel trakeidnya. Nah, seperti itu. Jadi satu kesatuan silem itu sebenarnya tersusun atas banyak dari jaringan. Nah, sekarang kita fokus pada satu jaringan yang namanya kolenkim dan sklerenkim. Tadi kita tahu bahwa fungsinya mereka berdua adalah sebagai penyokong ya untuk menguatkan berdirinya tanaman. Nah, kolenkim banyak terdapat pada tanaman yang muda, sedangkan sklerenkim terdapat pada tanaman yang tua. Kolenkim ini dia biasanya terdapat di bawah epidermis tanaman muda, yaitu berupa serat-serat. Nah, contoh kalau kamu mau lihat adalah tanaman bayam. Ketika kamu membantu ibumu untuk memotong-motong bayam, itu kan akan ada seratnya. Nah, serat itu adalah serat kolenkim. Ya. Nah, kemudian kalau sklerenkim ini dia biasanya bersifat lebih kaku, ya lebih kaku. Nah, sekarang kita ambil tanaman rami, ya, yang namanya Bohmeria nivea. Ini tanaman ini berasal dari Cina. Tanaman rami ini punya kemampuan serat-seratnya ya mampu memiliki daya serap yang lebih tinggi dibandingkan serat kapas. Nah, jadi kita tahu tanaman rami ini mudah sekali tumbuh. Nah, sedangkan kapas itu untuk panen nunggu waktu antara 6 sampai dengan 10 tahun. Sedangkan tanaman rami ini enggak, dia merupakan tanaman herba atau tanaman basah yang memang umurnya sangat singkat ya tanaman rami ini. Jadi salah, taman rami juga termasuk kelompok pohon ya, Pak Ibu. Nah, jadi di sini serat-seratnya ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kapas. Nah, jadi makanya banyak serat rami ini sekarang sudah banyak dimanfaatkan untuk membuat pakaian karena seratnya ini kalau dia sudah menyerap warna itu tidak mudah berubah, beda dengan kapas. Kalau dia kita beri warna sudah berubah menjadi bahan yang namanya katun, maka warnanya kalau kena panas lama-kelamaan akan memudar. Nah, beda dengan yang namanya serat rami. Sehingga banyak digunakan untuk pakaian-pakaian yang membutuhkan daya serap keringat yang tinggi biasanya, yaitu pakaian olahraga. Ya. Kemudian batang rami ini dapat menghasilkan serat dari kulit batangnya yang terletak di dalam jaringan halus pada kulit batang yang memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kapas. Antara lain mempunyai kekuatan dan daya serap air yang sangat tinggi. Nah, terus kita juga tahu bahwa serat dari tanaman rami ini ditemukannya yaitu di sklerenkim, bukan di kolenkim. Walaupun dia sama-sama jaringan penyokong, tapi serat rami ini sebenarnya adalah sklerenkimnya. Nah, jadi sklerenkim di sini berperan sebagai elemen penyokong di mana sel-selnya yang bersifat kaku dalam jaringan. Jadi potensi rami sebagai komunitas ekspor dapat mengganti dan mensuplai kebutuhan serat kapas dalam negeri yang cukup besar. Nah, dari penjelasan tersebut kita akan bisa menjawab soal berikut ini. Yang pertama, serat dari tanaman rami dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Betul, karena banyak dimanfaatkan untuk bahan pakaian ya. Sebab serat rami berasal dari jaringan kolenkim. Ini yang salah ya. Dia harusnya berasal dari jaringan sklerenkim, bukan kolenkim, yang tergolong jaringan penyokong atau penguat pada tanaman. Betul sih, kalau kolenkim itu memang merupakan jaringan penyokong atau penguat, tapi raminya ini seratnya bukan dari kolenkim, tapi dari sklerenkim. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita lihat lagi, masih pembahasannya tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu seperti yang tadi Ibu katakan, dia terdiri atas jaringan meristem ya dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem ini cirinya adalah jaringan yang sel-selnya selalu mengadakan pembelahan ya. Dia dibedakan atas meristem apikal, ini ada di ujung, meristem interkalar ini ada di antara ruas-ruas dari tanaman monokotil, sehingga ruas ini semakin hari bisa bertambah panjang dan bertambah besar, tapi walaupun tidak sebesar dari batang pohon dikotil. Kemudian jaringan permanen ini dibedakan dua.
ada jaringan yang sederhana, artinya tubuhnya hanya tersusun oleh satu jaringan. Ini jaringan sederhana. Ada jaringan kompleks, artinya tubuhnya bisa terdiri dari beberapa jaringan. Nah, jaringan sederhana ini dibedakan lagi menjadi ada jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini adalah yang mengisi hampir 90% dari organ tanaman. Ya, banyak terdiri atas jaringan dasar. Jaringan dasar inilah yang nama lainnya adalah parenkim. Ya. Nah, jaringan dasar ini kalau pada akar, batang, dan daun dia akan membentuk yang namanya korteks ya atau mesofil. Nah, terus dia juga bisa membentuk yang namanya pit ya. Sekarang jaringan penyokong hanya ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, kamu ingat aja bahwa kolenkim ini selnya membentuk sudut-sudut dan dia selnya hidup ya. Selnya hidup dan dia terletak di bawah dari epidermis batang dari tanaman yang muda. Nah, sedangkan sklerenkim ini sel-selnya mati. Ya, sklerenkim sel-selnya mati, terus dia bersifat lenting, artinya kalau kamu ambil batang dan kamu buat busur seperti busur panah, maka ini bisa ya, berarti itu dia memiliki sifat lenting. Kemudian jaringan kompleks ini ada epidermis ya, karena epidermis sebagian ada yang termodifikasi menjadi stomata, menjadi trikoma dan lain-lain ya. Yang berikutnya adalah jaringan kompleks ini adalah vaskuler, jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ada dua, yaitu floem dan xilem. Ya, nah dari penjelasan tadi, tentunya kamu sudah bisa menjawab ya apa jawaban yang benarnya. Nah, jaringan akar yang berkembang dari meristem dasar adalah yang mana? Akar yang berkembang dari meristem dasar. Apakah epidermisnya? Apakah korteksnya? Apakah kambium? Apakah perisikel? Atau xilem? Nah, yang paling banyak untuk menjadi dia berkembang ya, jaringan akar yang berkembang dari meristem adalah apa? Jaringan akar dia berkembangnya dari meristem dasar, bukan meristem aja. Nah, itu adalah jawabannya adalah korteks ya. Pada korteks dari akar itu hampir 80% dibentuk oleh jaringan dasar. Nah, kita lanjut ya Nana. Sekarang kita masuk masih ke jaringan tumbuhan, yaitu pada tumbuhan pada siang hari dia akan mengeluarkan atau mengalami penguapan atau yang disebut dengan transpirasi. Lalu ada istilah lagi satu yang namanya gutasi. Nah, ini keduanya ini sama-sama, yaitu pengeluaran dari air yang ada di dalam tubuh. Tapi mereka memiliki perbedaan prinsip yang sangat jauh. Persamanya memang sama-sama mengeluarkan air dari dalam tubuh tanaman. Nah, kita lihat bedanya ya. Gutasi ini adalah hilangnya tetesan air pada dari tumbuhan, sedangkan transpirasi yang hilang itu adalah uapnya. Jadi kalau yang satu ya, dia akan keluar air yaitu melalui penetesan. Nah, makanya kalau kamu lihat pada pagi hari tanaman itu pada pinggir-pinggirnya suka ada tetes-tetesan air. Itulah yang namanya gutasi prosesnya atau yang bahasa awamnya dikenal dengan nama embun. Ya. Nah, berarti dia keluarnya dalam bentuk tetesan, tidak dalam bentuk uap. Nah, beda dengan tumbuhan. Tumbuhan ini mengeluarkan atau menghilangkan lapisan, mengeluarkan kelebihan dari air dalam tubuhnya, yaitu dengan transpirasi atau penguapan. Nah, yang dikeluarkan adalah gas, ya, air dalam bentuk gas atau dalam bentuk uap. Yang kedua, air gutasi adalah air dari larutan zat anorganik dan bisa juga organik. Sedangkan air transpirasi ini adalah air murni H2O plus H2O murni itu, nggak ada yang lainnya. Ya, tapi kalau pada gutasi ini adalah air bisa organik, bisa anorganik. Kemudian keluarnya air pada gutasi dari tepi dan ujung daun, ya. Nah, di situ ada terdapat alat untuk mengeluarkan air yang namanya gutatoda. Nah, sedangkan transpirasi itu air itu keluar melalui permukaan daun melalui alat yang namanya stomata, ya. Stomata itu pada daun, kalau lentisel itu pada batang, ya. Nah, yang berikutnya gutasi dengan transpirasi masih kita bedakan. Nah, ini adalah bagaimana di sini terdapat
gutatoda, yaitu alat untuk mengeluarkan air. Peristiwa pengeluarannya namanya gutasi, alatnya namanya gutatoda. Nah, ini yang disebut dengan nama embun, ya, embun. Ya. Kalau yang ini adalah peristiwa transpirasi, maka yang keluar adalah uap air di sini. Dan airnya air murni. Kalau air ini adalah air yang tercampur dengan bahan organik maupun anorganik. Nah, ini air yang keluar ini juga steril. Dan karena dia terbentuk dari bahan organik dan anorganik, maka banyak orang yang percaya itu banyak, ya memang belum diteliti sih yang seperti ini, dia banyak digunakan untuk pengobatan, ya seperti itu. Kemudian yang keempat kita lihat perbedaan antara gutasi dengan transpirasi. Kalau gutasi yang berlebihan ini tidak menyebabkan hilangnya turgiditas atau tanaman menjadi layu, enggak. Dia tetap tanaman itu dalam keadaan segar walaupun dia mengeluarkan air. Nah, berbeda dengan transpirasi. Ini terjadi pada siang hari di mana panas yang terik itu akan mengangkut atau menyebabkan terjadinya penguapan pada tumbuhan, ya melalui stomata akan dikeluarkanlah uap-uap air. Nah, kalau ini berlanjut terus-menerus pada siang hari, maka tumbuhan itu akan layu. Berarti turgiditasnya menurun, ya atau hilang. Kemudian gutasi terjadi malam hari, di mana kelembabannya sangat tinggi. Ya, dia akan tetap mengeluarkan air dalam bentuk tetes-tetesan air melalui alat yang namanya gutatoda. Tapi kalau transpirasi terjadinya pada siang hari. Nah, yang terakhir gutasi berlangsung dalam keadaan lembab, ya, sedangkan transpirasi berlangsung dalam keadaan kering. Ya. Berikutnya adalah masih kelas 11 tentang jaringan tumbuhan. Pertanyaannya ya, pertanyaannya. Tumbuhan dapat mengalami kehilangan air melalui proses yang tadi sudah kan, transpirasi iya. Nah, kalau evaporasi ini juga penguapan, tapi yang menguap adalah benda-benda mati. Contohnya, kalau kita menjemur pakaian itu namanya evaporasi. Kemudian air laut menguap karena kena panas itu juga evaporasi. Ya, terus tanah menguap, ya itu juga evaporasi. Nah, gutasi ini juga dilakukan oleh tumbuhan. Kalau presipitasi ini artinya adalah hujan. Nah, jadi dengan demikian jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Ya. Kita masuk ke jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, maka kita kelompokkan jaringan hewan itu ada sama seperti jaringan tumbuhan. Ada satu jaringan dewasa dan satu lagi jaringan embriona. Itu pengganti dari istilah meristem yang sel-selnya selalu membelah. Nah, jaringan dewasa itu dibedakan lagi atas jaringan yang pertama epidermis, ya, yang epitel. Epidermis itu kalau pada tumbuhan, kalau pada hewan disebut epitel. Kemudian yang kedua jaringan ikat, ya. Yang ketiga jaringan saraf, ya. Yang ketiga jaringan saraf, yang keempat adalah jaringan otot. Nah, sekarang fokus pembahasan kita adalah pada jaringan ikat. Jaringan ikat seperti dengan namanya, dia fungsinya adalah sebagai penyokong, juga sebagai menghubungkan antara jaringan dengan jaringan atau antara jaringan dengan organ atau antara organ dengan organ, ya. Nah, ini kita lihat jaringan ikat, ada jaringan ikat longgar, ada ikat padat. Yang jaringan ikat longgar ada yang areolar, ada yang adiposa lemak, ada yang retikuler berupa serabut. Kemudian jaringan ikat padat ada 3, ada 2 sebenarnya sih, tendon dan ligamen. Ya, jadi ada yang bentuknya beraturan, ada yang bentuknya elastik, dan ada yang bentuknya tidak beraturan. Ya. Kemudian jaringan ikat juga di dalamnya ada tulang rawan, karena ini yang jaringan ikat yang fungsinya sebagai penyokong, yaitu ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrokartilago. Kemudian jaringan tulang keras atau osteon, ya ini ada tulang keras yang berbentuk spon, ini pada ujung-ujung dari tulang pipa, itu bentuknya seperti spon. Dan ada jaringan ikat, di sini jaringan ikat tulang padat, ya ini jaringan tulang keras nih. Yang berikutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah ini juga termasuk jaringan ikat yang fungsinya sebagai penyokong. Kita bisa tahu kalau tubuh kita kekurangan darah, maka kita akan
tidak bisa menyokong tubuh dengan benar, yaitu kita akan pusing. Ya. Nah, selanjutnya komponen dari seluler dari jaringan ikat. Nah, di sini kita bedakan. Jadi jaringan ikat longgar ya, itu ada komponen-komponen penyusunnya. Ada fibroblast, ini berupa serat-serat yang membentuk matriks dari ekstraseluler pada jaringan ikat tersebut. Kemudian makrofag ini adalah sel darah putih yang berperan sebagai imunitas bawaan yang akan memakan dari organisme atau mikroba patogen. Ya, jadi dia akan memakan melalui peristiwa fagositosis. Ini peristiwa memakannya. Sel mast ini adalah sel imun yang adaptif yang memediasi proses penyembuhan luka dan reaksi alergi. Jadi kalau kita habis makan makanan misalnya dari seafood itu kita muncul reaksi alergi, berarti sel mast kita ini tidak bisa terlalu keras bekerja. Tapi kalau misalnya kita makan seafood itu aman-aman aja, nah maka sel mast kita berfungsi dengan baik yang terdapat pada jaringan ikat. Kemudian adiposit ini adalah sel khusus yang untuk berguna menumpuk lemak. Ya. Yang berikutnya sel induk mesenkim. Ini adalah sel induk yang menimbulkan fibroblast dan pembuluh darah baru. Artinya dia akan membentuk fibroblast yang baru di sini. Fibroblast itu adalah matriks ekstraseluler. Nah, berikutnya selain ada komponen sel ya, sel residen artinya sel yang menetap di dalam jaringan ikat, ada lagi sel yang tidak menetap yang dinamakan dengan nama sel transien. Nih, sel transien ya. Terus selain dari sel ada juga matriks yang menyusun jaringan ikat. Ada matriks dasar, ini berupa gel kental dengan kadar air tinggi, terdiri atas proteoglikan dan glikoprotein. Ada juga yang namanya serat retikuler, serat-serat ya, sehingga dia memungkinkan adanya seperti benang-benang. Nah, serat terdiri atas kolagen tipe 1 yang memberikan kekuatan mekanis pada jaringan, sehingga walaupun dia merupakan jaringan ikat longgar, dia juga agak sulit untuk bisa dilepas atau melepas hubungan ikatan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Kemudian serat elastis sehingga dia juga bersifat fleksibel ya, yaitu bertanggung jawab untuk kelenturan. Di mana kita bisa menemui jaringan ikat ini dimanapun di dalam tubuh kita terdapat jaringan ikat, yaitu di dermis, di lamina propria yaitu pada saluran pencernaan dan pernapasan, ada juga di selaput lendir dari saluran reproduksi dan saluran kemih ya, stroma, kelenjar dan mesenterium. Sekarang berdasarkan penjelasan tadi kita sudah bisa menjawab ya, sel pada jaringan ikat yang berperan dalam menghadapi mikroba patogen. Dia tadi memakan dengan proses yang namanya fagosit. Sel itu adalah ya, yaitu sel makrofag. Ya. Nah, anak-anak sampai di sini pembahasan materi tryout ke-10 ya, materi tryout 10 dan ini merupakan materi pemantapan untuk UTBK karena sudah sesuai dengan prediksi dan kisi-kisi yang sudah kita lihat pada tryout ke-1 sampai dengan tryout ke-10 ya. Nah, kita akan lanjut pada video yang berikutnya yaitu pembahasan materi kelas 12. Sampai di sini Ibu cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat